Baik Sobat K3 TFI, bertemu lagi dengan saya Asep Agung Kurnia, di mana sebelumnya kita mengupas tentang tugas dan wewenang dari seorang teknisi K3 listrik itu apa saja. Di antaranya tadi ada pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan instalasi listrik. Kemudian yang kedua adalah kewenangannya, yaitu pemeliharaan perlengkapan dan peralatan instalasi listrik di tempat kerja. Terus setelah dilaksanakan pemeliharaan dan pemasangan, lantas dikemanakan? Apakah hanya dibiarkan begitu saja? Tentu tidak, tapi dicantumkan dalam sebuah laporan. Laporan itu baik dibuat secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Kemudian laporan itu disampaikan kemana? Disampaikan ke bagian pemeliharaan, ke bagian peralatan dan kemudian ke bagian logistik, di mana bagian-bagian itu yang akan mensuplai kebutuhan, di mana ketika ada alat ataupun perlengkapan listrik yang memang seharusnya sudah diganti, baik sudah mengalami kerusakan ataupun diprediksi akan mengalami kerusakan, karena ada beberapa instalasi ataupun peralatan listrik yang memang memiliki umur yang sudah ditentukan. Contohnya seperti lampu itu sudah ditentukan, apalagi lampu yang sekarang, lampu jenis LED itu sudah ditentukan umur atau usia pemakaiannya sekian jam. Nah, dari sisi kinerja pun akan mengalami penurunan. Contoh misalkan sebuah motor yang memang tadi efisiensinya sekitar 80%, kemudian karena mengalami penyusutan, kinerjanya menurun menjadi sekitar 70 atau 60%, karena mungkin adanya kehausan, kemudian adanya penyusutan ketebalan dari karbon berasnya atau seperti yang lain halnya. Nah, lampu pun sama, dari mulai pencahayaannya yang normal, semakin lama akan mengalami penurunan. Oke. Nah, dari laporan itu dibuat dalam sebuah laporan pemeliharaan, maintenance, yang dicantumkan baik dalam daily record maupun laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan yang disampaikan ke pimpinan atau koordinator dari teknisi, di mana itu akan dibahas dengan bagian engineering. Nanti setelah diserahkan ke bagian engineering yang akan mengeksekusi apakah ini sudah harus diganti atau tidak, gitu, melalui pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oke. Dan laporan itu juga dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja dari seorang teknisi K3 listrik, yang nantinya akan dijadikan dasar apakah suatu instalasi ini masih dinyatakan layak pakai ataupun tidak ketika dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 listrik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.